Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur 'alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya hingga hari ini. Insyaallah kita berada di akhir tahun ya. Iya. Besok kita sudah berganti tahun. Mudah-mudahan waktu-waktu yang sudah kita lewati menjadi waktu yang istimewa dan berharga. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima, tentunya itu yang kita harapkan. Dan semoga tahun depan dan waktu-waktu berikutnya menjadi hari yang lebih baik dari hari ini dan kemarin. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas satu referensi dari firman Allah yang ada di surat Luqman ayat 34. Jadi itu referensinya. Ada yang hafal? Hafal nggak Pak? Surat Luqman ayat 34, ayat yang terakhir dari surat Luqman itu. Yang tema utama pada ayat tersebut adalah yaitu tentang mafatihul ghaib. Artinya kunci-kunci gaib. Wah, agak serem ya. Kunci-kunci gaib, mafatihul ghaib. Nah, seperti apa ayatnya? Yuk kita lihat. Apa sih bunyi ayatnya? Surat Luqman, surat ke-31. Kalau ada yang mau sambil ngecek, sambil menyimak, boleh silahkan dicek. Takutnya salah. Surat ke-31 ayatnya ayat 34. Ya, surat ke-31 ayat 34. Nama suratnya surat Luqman. Kalau surat Luqmannya sih sering ya kita dengar ya. Nah, yang paling sering ayat di surat Luqman yang kita dengar itu tentang berbakti kepada orang tua itu. Kisah Luqman dan anaknya itu. Nah, ternyata ada di akhir ayatnya ini tentang ini. Ya, mafatihul ghaib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Ada Bu, ketemu betul nggak? Ya. Innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arhami
Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Pendek ayatnya, tapi di ayat ini ada 5 perkara, 5 hal yang menjadi rahasia. Artinya tidak ada yang mengetahui 5 perkara ini dengan pasti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud kunci gaib itu, bahwa tidak ada yang bisa mengetahui 5 hal yang disebutkan di ayat ini kecuali hanya Allah. Inilah yang harusnya kita jadikan landasan, kita jadikan dasar untuk keyakinan kita nantinya menyikapi berbagai macam keterangan terkait dengan prediksi, ramalan dan segala macamnya. Kan lagi banyak jobnya kalau akhir tahun para peramal ya. Kemana-mana diundang gitu. Bukan ulama yang diundang dan ditanya, itu peramal. Apa saja yang 5 ini? Yuk kita lihat rinciannya satu-satu. Yang pertama, ini dulu ayatnya apa artinya ya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah itu hanya di sisinya lah ilmu sa'ah, pengetahuan tentang kiamat. Wa yunazzilul ghaitsa, dan dia menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang bisa dilakukan besok hari. Itu ya. Lalu apa lagi? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha mengenal. Yuk kita rinci satu-satu. Yang pertama, ini rahasia yang pertama, kunci gaib yang pertama. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Ilmus sa'ah. As-sa'ah itu sama dengan al-qiyamah. Di beberapa ayat lain disebut juga al-qari'ah, al-waqi'ah, al-haqqah. Itu menunjukkan makna yang sama. Apa? Kiamat. Jadi sesungguhnya Allah hanya di sisinya lah pengetahuan tentang kiamat. Berarti poin yang pertama yang menjadi rahasia adalah bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui tentang kejadian hari kiamat. Kapan waktunya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahwa kepastian hal itu akan terjadi bukan hanya orang yang mukmin saja, bahkan orang kafir sekalipun yang tidak percaya dengan Allah, mereka juga meyakini bahwa satu saat bumi ini akan mengalami kehancuran dan tidak akan bisa dipulihkan lagi. Mereka percaya dengan itu. Hanya saja karena bukan dasarnya dari pemahaman wahyu Allah, maka yang mereka lakukan adalah mencari kemungkinan di mana kira-kira planet selain bumi yang bisa ditinggali. Nanti mau ngungsi kalau bumi hancur. Begitu kan? Diteliti di Mars, mungkin nggak ada kehidupan di situ. Gitu. Bahkan belum lama ada penemuan planet yang lebih besar dari bumi, yang kondisinya hampir sama dengan bumi kan? Itu terus saja diteliti.
Dipikir mungkin kalau bumi hancur nanti yang lain masih utuh gitu. Nah, kalau kita pemahaman semua itu berdasarkan wahyu. Informasinya langsung dari pencipta langit bumi ini. Gitu. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu ya, yang bisa mengetahui kapan terjadinya kiamat. Jangankan manusia biasa, Pak. Rasulullah, Nabi Muhammad, saat malaikat Jibril datang yang berwujud seorang pemuda yang sangat tampan dengan pakaian serba putih, rambutnya sangat hitam, begitu ya. Ini menunjukkan bahwa memang sosok malaikat Jibril saat itu dapat dilihat oleh sahabat lainnya, sehingga bisa menyipati keadaannya. Sangat tampan wajahnya, sangat bersih bajunya, putih, rambutnya sangat hitam. Tapi tidak tampak bekas-bekas perjalanan jauh padanya. Itu artinya tidak seperti orang yang baru datang dari perjalanan jauh, rambutnya rapi gitu. Tapi nggak ada seorang pun yang kenal orang ini. Tidak ada yang menanya. Langsung duduk di hadapan Nabi, melekatkan lututnya ke lutut Nabi, dan lalu kemudian bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil iman, Islam, ihsan deh. Tentang tiga itu, beritahukan kepadaku tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Nah, setelah dijawab, dia yang bertanya, tapi ketika Nabi memberikan jawaban, sodakta, engkau benar. Ya, engkau benar katanya. Dia yang bertanya, tapi dia yang membenarkan. Jadi hakikatnya ini malaikat Jibril mau mengajari tentang rukun agama. Rukun agama itu adalah tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Itu rukun agama. Yang di dalamnya ada rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Nah, setelah pertanyaan itu, kemudian malaikat Jibril bertanya, ya Muhammad, mata sa'ah. Nah, ini pertanyaan yang keempat begitu. Wahai Muhammad, kapankah kiamat itu? Apa jawaban Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentang itu tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Artinya Nabi tahu atau tidak? Tidak. Nabi nggak tahu tentang kiamat. Nah, walaupun saat itu Nabi menyampaikan tanda-tandanya. Nah, nanti kita akan lihat tanda-tanda apa saja yang menunjukkan sudah dekatnya kiamat. Nah, kalau itu ada. Tapi bahwa kapan akan terjadinya, tidak ada seorang pun yang tahu. Nabi saja tidak tahu, apalagi kita manusia. Nabi bukan, wali bukan. Ya. Maka artinya, Bapak Ibu, siapapun yang mengatakan dan memprediksikan tentang kepastian terjadinya kiamat, maka kita wajib untuk tidak percaya. Itu artinya, Gong, mana yang lebih kita percaya? Ayat Al-Quran ini, bahwa tidak ada yang tahu tentang kiamat kecuali hanya Allah. Tiba-tiba ada yang memprediksi, ada yang meramalkan, nanti diperkirakan tahun sekian kiamat. Dari mana dasarnya? Sudah ada informasi dari Allah langsung apa? Nabi saja tidak tahu, gitu ya. Wajib untuk tidak percaya. Begitu. Oh, sudah terbukti kok. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012, heboh kan itu? Iya. Wah, panik orang. Banyak yang ketakutan itu. Katanya mau kiamat.
sudah lewat tuh. Ya. Nah, artinya memang benar apa yang dinyatakan Allah bahwa tidak ada yang bisa mengetahui tentang kejadian kiamat kapan waktunya kecuali hanya Allah saja. Malaikat Jibril pun tidak dikasih tahu. Ya, malaikat Israfil yang meniup sangkakala pun hanya menunggu perintah kapan diperintahkan untuk ditiup. Nggak dikasih tahu kapan waktunya, tapi dia selalu siap kapan akan meniup itu. Ya. Nah, yang ada adalah tentang tanda-tanda kiamat. Nah, ini ya, tanda-tandanya yang perlu kita perhatikan, yang menunjukkan bahwa kejadian kiamat itu sudah dekat. Yo. Nah, sebelum tanda-tanda besar yang akan disebutkan, semua tanda kecil akan terjadi, dan bahkan sebahagian besar dari tanda-tanda kecil ini sudah terjadi. Nah, tanda besar semuanya ada 10. Tanda besar kiamat yang menunjukkan sudah sangat dekat itu ada 10. Nah, yang tanda-tanda kecilnya banyak sekali. Nah, ini tentu referensinya diambil dari keterangan Nabi dalam beberapa riwayat hadisnya, ya. Apa itu? Pertama, diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul dan wafatnya beliau. Kenapa? Karena Rasulullah Nabi Muhammad ini adalah Nabi terakhir. Maka umatnya menjadi umat akhir zaman disebutnya. Kenapa? Karena setelah itu tidak akan ada lagi Nabi yang diutus oleh Allah. Berarti diutusnya Nabi Muhammad pertanda akhir zaman. Karena tidak akan ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Bahkan Nabi mengatakan, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Seandainya setelah aku ini ada nabi, maka pasti yang akan jadi nabi itu adalah Umar. Bukan Ali, ya. Bukan Ali bin Abi Thalib yang dikultuskan oleh orang-orang Syiah itu. Nabi malah mengatakan, seandainya setelah aku akan ada nabi lagi, maka yang jadi nabi itu adalah Umar. Kenapa? Umar punya intuisi yang sangat kuat, kecerdasannya luar biasa. Beberapa kali apa yang dikatakan Umar sesuai dengan wahyu yang turun. Tuh, Umar tuh. Ya. Tapi faktanya Umar jadi nabi atau enggak? Umar bin Khattab jadi nabi atau tidak? Tidak. Berarti kesimpulannya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Bukan kesimpulannya berarti ada orang lain yang jadi nabi, bukan Umar. Nah, itulah pemahaman Ahmadiyah yang meyakini bahwa Ahmad Mirza Ghulam itu sebagai nabi. Ya, ya sesat itu kalau diakui sebagai nabi. Baik, jadi diutusnya Nabi Muhammad dan wafatnya sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Dan keberadaan nabi ini menjadi pelindung umat dari turunnya azab. Sebab Allah tidak akan mengazab umatnya selama Nabi masih hidup. Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau Muhammad masih ada hidup di tengah-tengah mereka. Makanya waktu terjadi gerhana matahari di zaman Nabi, Nabi panik luar biasa. Karena Rasulullah memahami terjadinya gerhana itu tanda azab. Tanda azab. Maka Rasulullah dalam sholatnya, di dalam doanya,
menyampaikan bermunajat kepada Allah, ya Allah, bukankah aku ini masih hidup ya Allah, dan engkau sudah berjanji tidak akan mengazab mereka. Karena Nabi takut akan turun azab. Sampai segitunya tuh Pak. Kita umatnya terjadi gerhana, bukannya takut, jadi tontonan. Iya. Bukannya ngumpul di masjid, banyak istighfar, banyak beramal, nonton. Ya Allah, ya. Nah, oke, ini yang pertama, sudah terjadi ya. Kedua, terbelahnya bulan. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi belum? Hah? Nggak tahu. Sudah. Mana faktanya? Surat Al-Qamar ayat pertama. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Sungguh telah dekat kejadian kiamat dan bulan telah terbelah. Sudah. Wan syaqqa pakai fi'il madi. Kalau kata santri itu, fi'il madi itu menunjukkan peristiwa yang lampau, sudah terjadi. Kiamat sudah dekat dan bulan sudah terbelah. Kapan? Di zaman Nabi. Orang-orang kafir Quraisy meminta Nabi menunjukkan hal yang luar biasa. Pada satu malam saat bulan purnama, mereka minta, kalau engkau betul Nabi, coba tunjukkan pada kami Muhammad, belahlah bulan itu jadi dua. Maka Nabi berdoa kepada Allah, memohon Allah kabulkan itu bulan terbelah menjadi dua bagian. Satu sisi, sebelahnya ada di sisi sebelah gunung Jabal Abi Kubais, itu yang dekat, kalau yang haji pernah itu dekat maktab di wilayah Raudhah. Ya, Raudhah. Nah, di situ ada namanya Jabal Abi Kubais. Nah, yang satu yang sebelahnya lagi di sebelahnya. Tapi apa komentar mereka? Ketika Nabi menunjukkan itu, wih, sihir Muhammad benar-benar hebat katanya. Sihir semua. Nah, dan kejadian ini Pak, ternyata bukan ilusi. Kenapa? Ada bukti yang menyatakan bahwa di sebuah kerajaan di India ditemukan ada sebuah artefak atau apalah itu ya, yang di situ dituliskan sejarah bahwa raja di masa itu pernah menyaksikan di satu malam bulan terbelah jadi dua. Berarti bukan cuma orang Arab yang melihat kejadian itu. Semua manusia yang hidup saat itu juga menyaksikannya. Sehingga dimungkinkan Raja India yang ditemukan pada keterangan itu, yang menjelaskan tentang peristiwa itu, hidup di masa Nabi itu. Ya, jadi benar, bulan sudah terbelah. Adapun penemuan NASA, ya, yang memotret permukaan bulan yang tampak seakan-akan ada garis panjang di tengah-tengah daratan bulan itu, wallahu alam, itu belum bisa dipastikan sampai hari ini apakah itu bekas terbelahnya waktu di zaman Nabi atau bukan. Ya, tapi NASA menemukan itu. Nah, berarti sudah terjadi, bulan sudah terbelah. Yang ketiga, waktu akan berlalu lebih cepat.
Terasa nggak? Hah? Ujug-ujug ya. Kayaknya baru kemarin tahun 2022 udah mau habis lagi. Nunggu dari subuh sampai zuhur itu rasanya cepet banget gitu. Kecuali yang ngelamun. Kalau ngelamun lama rasanya itu. Kalau yang beraktivitas cepat sekali waktu itu. Lalu perang dan pembunuhan menjadi lazim di antara manusia. Ya Allah. Sudah belum ini terjadi? Oh, banyak sekali kasus-kasus pembunuhan. Bahkan tidak butuh alasan besar orang untuk membunuh. Cuma alasan sepele saja bisa berujung kematian. Cuma rebutan rokok, nyawa melayang. Itu manusia sekarang. Ya. Dan sudah terjadi berarti dong. Ya, sudah terjadi. Apalagi merebaknya pencurian, penipuan dan skandal di antara manusia. Sudah belum? Sudah. Apalagi merebaknya perzinahan. Zina bukan dianggap tabu lagi. Bahkan orang tidak lagi tabu menceritakan perilaku zinanya. Itulah karena apa? Sangat minimnya pengetahuan agama, sehingga tidak ada lagi rasa malu bercerita di hadapan banyak orang, ditonton banyak orang, menceritakan apa yang dilakukannya. Nggak ada malunya. Dulu mas saya katanya waktu pacaran itu tiap hari melakukannya. Sekarang udah nikah mah udah lemes. Kok bisa bercerita begitu? Ada orang begitu. Nggak ada malunya. Perzinahan udah dianggap biasa. Bahkan hari ini bukan cuma zina, termasuk penyimpangan-penyimpangannya yang semuanya dikategorikan fahisyah, perilaku keji. Tuh yang menyukai sesama jenis, kaum pelangi yang sekarang lagi banyak didukung kan? Itu kaum pelangi itu, kaum ya, pewaris kaum Nabi Lut. Nauzubillah, nauzubillah. Yaitu berarti itu adalah pertanda kiamat. Iya. Sudah dekat kiamat, Pak. Dan kalau kaum pelangi makin banyak, manusia makin berkurang. Ya. Catat perkataan saya ya. Kalau kaum pelangi ini makin banyak jumlahnya, maka manusia akan semakin berkurang jumlahnya. Kenapa? Mereka nggak akan punya anak. Dari mana beranaknya? 24 surat Luqman ini adalah pertama, jaga ketaatan kepada Allah didasari keyakinan bahwa dialah satu-satunya zat yang maha kuasa, tidak ada yang lain. Mana bukti kekuasaannya? Nih salah satunya. 5 hal yang tidak hanya diketahui oleh kecuali hanya Allah saja. Nggak ada yang tahu selain Allah. Yang kedua, hilangkan kesombongan karena tidak ada alasan bagi manusia untuk sombong. Apa alasan kita sombong? Mau sombong karena kekayaan? Berapa banyak punya kekayaan? Mau sombong karena jabatan? Berapa lama mau jadi pejabat itu? Manusia itu hanya makhluk yang berasal dari air yang hina, air mani, jatuh di jalan gak ada yang mungut, dijual juga gak ada yang beli. Begitu hidup kemana-mana bawa kotoran, iya kan? Iya, nggak usah tertipu dengan bajunya. Dibalut baju itu di dalam perutnya apa emang? Kotoran. Itulah manusia, berasal dari air yang hina. Saat hidup kemana-mana bawa kotoran yang najis, setelah mati jadi bangkai yang busuk baunya. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Tidak ada alasan untuk sombong. Yang ketiga, senantiasa menggantungkan diri kepada Allah dalam segala urusan. Dan yang terakhir,
jangan pernah menunda kesempatan untuk melakukan kebaikan, karena kita nggak tahu kapan hari kita akan berakhir. Bahkan harusnya setiap hari berganti berpikirlah, ya Allah, jangan-jangan ini hari terakhir saya. Coba Pak, kalau Bapak Ibu dibisikkan oleh malaikat maut baik hati sama Ibu, sama Bapak. Pak, Bapak waktunya tinggal besok 1 hari ya. Nanti lusa saya jemput. Coba, kalau Bapak punya waktu sehari dikasih waktu sama malaikat maut, apa yang mau dilakukan? Cuman sehari Pak. Pasti nggak bakal berangkat kerja kan? Udah nggak semangat kerja juga. Tinggal sehari saya. Dah di rumah aja banyak ibadah, banyak minta maaf keliling kemana-mana. Yang banyak harta akan disedekahkan sebanyak-banyaknya. Pertanyaannya, cukup nggak itu waktunya? Cuman sehari? Hah? Nggak bakal cukup. Makanya jangan nunggu malaikat maut datang. Baru kita mau berbuat baik. Tapi tunggulah kedatangannya sambil terus bertobat dan banyak berbuat amal saleh. Ya, insya Allah. Nah, itu saja. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Udah jam 6 lewat ini. Ya Allah, nggak terasa ya. Padahal cuma 5 itu yang kita bahas. Cukup jelas kira-kira? Kalau ada yang mau bertanya nanti setelah ini aja ya, kita tutup dulu. Boleh nanti kita bincang-bincang aja di sini kalau ada yang mau bertanya. Kasihan yang lain kalau dibuka forum karena udah siang. Singkat aja. Ada nggak keterangan Dajjal itu hanya 1 orang atau ada banyak? Tadi saya sampaikan. Jadi sebelum muncul Dajjal yang betulan, itu akan bermunculan Dajjal-Dajjal palsu yang diklaim atau bahkan mengakui dirinya sebagai Dajjal. Gitu. Tapi yang hanya 1 itu sosoknya mah. Cuma 1 nanti yang akan muncul itu. Yang punya kehebatan itu ya 1. Tapi sebelum itu akan banyak muncul. Bahkan kalau tidak salah keterangannya kurang lebih sampai 30 lah gitu. Ya, yang akan muncul mengaku sebagai sosok Dajjal itu. Baik, kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.